Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel ya. Oke sobat, saya dapat request yang ingin menanyakan bagaimana sih mekanisme in-passing ya. In-passing itu adalah penyetaraan golongan atau pangkat bagi dosen tetap di perguruan tinggi swasta ya. Jadi kalau bedanya dengan dosen PTN adalah kalau dosen PTN itu kalau sudah mendapatkan SK PNS itu kan dia masuk ke golongan otomatis masuk ke golongan 3B ya. Nah, untuk dosen PTS setelah mendapatkan jabatan akademik pertama, asisten ahli itu harus diinpasingkan ke jabatan yang setara atau pangkat yang setara dengan dosen PNS, yaitu penata muda tingkat 1 ya, kalau tidak salah, golongannya 3B. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Oke, ini adalah edaran tahun 2015 ya, 6 tahun yang lalu. Sepertinya masih belum banyak perubahan ya, yang mungkin yang ada perubahan terkait dengan ini, poin 4 ya, pekerti maupun applied approach. Jadi syarat-syaratnya adalah permohonan dari pimpinan PTS ya, ke pengantar mengisi biodata in-passing nanti setelah di slide kedua ini. Terus fotokopi SK jabatan akademik awal sampai akhir. Nanti bagi yang AA ya berarti ya masih AA saja. Kalau yang lektor ya AA sama lektor dan seterusnya. Nomor 4 silakan di skip karena tidak menjadi gini ya, konteksnya ada di LLDP 7 ya, karena saya berada di wilayah LLDP 7. Di wilayah 7 tidak mensyaratkan sertifikat pekerti maupun AA ya. Meskipun sekarang di Sedosma 2021 menjadi syarat wajib ya. Tapi di in-passing di L7 masih tidak disyaratkan lagi untuk sertifikat pekerti maupun AA. Nah, berikutnya adalah fotokopi ijazah S1, S2, S3, minimal S2 ya, sesuai dengan persyaratan menjadi dosen. Jadi ijazahnya minimal S2. Oh, ini foto yang 6 ini fotokopi surat tugas atau izin belajar apabila terdapat penambahan gelar ijazah sejak dikeluarkannya SK ya. Jadi misalnya gini, ketika saya mendapatkan SK jabatan akademik lektor ya, misalnya lektor 200 itu. Nah, di masa menunggu atau sebelum saya mengajukan passing itu saya lulus S3, ijazahnya keluar, itu bisa disertakan menjadi salah satu persyaratan wajibnya. Kalau tidak ya bisa dilewati. Nah, berikutnya adalah SK dosen tetap ya. Silahkan nanti dicek. Ya memang kuncinya adalah inventarisir yang rapi ya, jangan pastikan semua dokumen itu rapi. Nah, ini ada surat keterangan pindah atau lolos itu bagi dosen pindahan ya. Jadi kalau pindah home base pasti harus ada surat keterangan pindah ya bagi dosen home base. Tapi kalau dosen tidak pindahan ya bisa dilewati. Nah, karena home base pasti ada SK pengangkatan di tempat yang baru, di PTS baru. Itu sudah ada di konten saya tentang syarat pindah home base. Silakan dicek sendiri. Poin 1 sampai 12 saya terangkap 2. Sepertinya sekarang masih sama ya atau berbeda, tapi itu masalah teknis saja. Yang jelas, yang pertama adalah surat pengantar atau permohonan, biodata, SK jabatan akademik awal sampai akhir, pekerti skip, fotokopi jasa masih pakai, kemudian izin belajar ini khusus untuk yang izin belajar atau tugas belajar, IBEL atau TUBEL. Kemudian SK dosen tetap masih, ini yang pindah home base juga sama, sepertinya masih tetap berlaku. Nah, kemudian apa sih yang harus diisi di biodata? Nah, ini biodatanya masih sama ya. Oh iya, biodatanya nama dosen, NIDN, tempat tanggal lahir, ijazah terakhir S2, S1, S2, S3. Nah, ini bisa di skip, nomor HP, jabatan akademiknya apa, nomor SK, ingat ya nomor SK, tanggal SK, TMT-nya, tempat tanggal mulai tugas, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah.
Nah, ini lektor, rektor kepala, sama profesor. Ya. Silahkan dipilih sesuai dengan jabatan akademik yang akan diinpasingkan. Jangan salah ya, kalau Hasan Ali mengisi di profesor kan juga nggak tepat. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan jabatan akademik yang akan diinpasingkan. Nama PTS dan dosen yang bersangkutan. Saya kira sangat simpel ya, sobat semuanya. Yang jelas harus lulus dulu jabatan akademiknya, baru ngurusin passing ya. Jadi jangan salah ya, prosesnya itu dulu. Selesaikan jabatan akademiknya sampai SK-nya keluar, diambil, baru diinpasingkan. Nah, ini saya juga berikan apa ini contoh pengantar ya. Pengantarnya sebenarnya tidak ada format khusus. Ini contoh surat pengantar saya ketika inpasing AA ya. Ini sangat lama sekali. Tapi saya kira kurang lebih sama lah ya. Poinnya ada tanggal, nomor, lampiran, hal. Nah, kemudian ada alamat tujuan. Nah, ini seperti ini. Nanti saya lampirkan form kosongnya di link deskripsi channel. Di link deskripsi konten ya, supaya bisa digunakan lah. Harapannya sih bisa digunakan dan ya minimal jadi referensi lah. Kalau tidak pasti sama, minimal jadi referensi. Supaya enggak. Biasanya kan teman-teman itu kalau mau mengajukan, ada formatnya kah? Biasa sekali sih, dan itu sangat wajar ketika masih awam di dunia seperti ini. Nah, ini nanti saya sertakan di link deskripsi konten ini. Sudah ya saya kira, ini biodata tadi sudah sama. Nah, ini biodata sesuai dengan jabatan yang saya inpasingkan ya, karena dulu saya masih asisten Adi. Ini nama, NIDEN, nomor sertifikat ini bisa di skip, nanti bisa dihapus saja ketika Anda tidak memerlukan itu, nomor HP. Ini pastikan nomor SK ada di sertifikat, ada tanggal SK-nya juga ada di sertifikat, TMT-nya juga pastikan benar. Hukumnya juga pastikan benar. Saya kira begitu, sangat simpel sekali untuk pengajuan passing. Dan menurut pengalaman saya, karena saya berkecimpung di dunia di bagian SDM juga, hari kerjanya kurang lebih maksimal 1 bulan kalau tidak salah ya, atau 20 hari kerja kalau tidak salah. Sejak mulai diterima oleh bagian kepegawaian itu biasanya kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah, tidak sampai 1 bulan. Dan bisa jadi lebih cepat kalau yang diproses tidak banyak ya. Karena memang biasanya kalau inpasing apalagi yang AA itu kan sangat banyak sekali di L7 atau di kompetensi yang LDK yang lain. Jadi tapi ada ini ya, ada semacam hari kerja sampai dia selesai itu ada standarnya. Kalau tidak salah 20 hari kerja kalau tidak salah. Tentunya tidak termasuk hari libur dan hari minggu. Jadi kalau sobat memulai inpasing tanggal 1 ya kurang lebih tanggal akhir bulan lah sudah selesai. Dan biasanya diumumkan juga di website masing-masing LDIKU. Oke, saya kira begitu. Yang saran saya dilengkapi dokumen-dokumen yang diwajibkan dan harus jujur ya, jangan dipalsu. Kalau harus tanda tangan asli, tanda tangan asli. Kalau di scan ya harus scan yang baik supaya tidak mencurigakan ya bagian yang mengurusi passing. Dan saya kira nggak ada untungnya ya kalau memalsukan dokumen itu. Jadi saran saya sertakan dokumen yang asli, dokumen yang valid ya, karena mintanya fotokopi. Syukur-syukur scan-nya juga scan yang berwarna, scan yang baik, supaya mudah dibaca oleh yang memeriksa dan hasilnya juga tidak mengecewakan nantinya. Oke, yang request pengurusan SK inpasing saya sudah penuhi requestnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung Pak Syaf Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena apa? Subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Oke, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.